Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar emas XAU USD untuk 1 minggu ke depan. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Untuk informasi, Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di bisnis ini dan juga sudah terregulasi dari regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi buat teman-teman yang mau coba trading di broker ini baik di akun demo ataupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Kemudian informasi selanjutnya di bulan depan yaitu November, kita mungkin akan membuat segmen baru di YouTube ini, yaitu konten belajar strategi trading agar kamu bisa menjadi trader yang konsisten profit. Di segmen ini nanti kita bisa sama-sama belajar bareng ya. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai segmen ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sebelum kita lanjut ke analisis teknikal, saya mau review dulu mengenai analisis fundamental pergerakan harga emas dalam 7 hari terakhir dan juga untuk hari-hari yang akan datang ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita akan mereview pergerakan harga emas 1 minggu yang lalu ya. Jadi dalam 1 minggu terakhir harga emas kembali mengalami kenaikan dan kembali pecah rekor all time high lagi ya teman-teman, sampai di level tertinggi di kisaran harga $2.781. Kenaikan harga emas terjadi sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai hari Rabu pagi ini ya, yang mana kemungkinan masih disebabkan oleh ketidakpastian politik yang terjadi di Amerika Serikat menjelang pemilihan presiden dan konflik di Timur Tengah yang masih terus memanas setelah Israel menyerang Iran ya teman-teman. Kondisi ini tentunya membuat para investor kembali mengalihkan asetnya ke instrumen investasi yang aman yaitu emas. Harga emas diproyeksikan masih akan terus menguat dalam jangka panjang karena adanya prospek pemotongan suku bunga oleh The Fed. Berdasarkan CME Fed Watch, kemungkinan pemotongan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 4,5% atau 4,75% pada bulan November mendatang, naik sebesar 9,8%. Secara teknikal, Relative Strength Index atau RSI emas berada di angka 67,36 yang menandakan suatu aset berada di zona bullish atau sedang naik ya teman-teman. Kemudian berikut ini adalah berita yang perlu kita waspadai di minggu ini. Nanti malam hari Rabu tanggal 30 Oktober ya, itu jam 7.15 waktu Indonesia bagian Barat, ini ada berita ADP Non-Farm AS. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu ADP Non-Farm AS, jadi ADP Non-Farm ini adalah laporan bulanan yang dirilis oleh perusahaan penggajian. Jadi singkatannya ADP itu Automatic Data Processing ya teman-teman ya. Ini nama perusahaan ya. Dan laporan ini memberikan estimasi perubahan jumlah tenaga kerja di sektor swasta non pertanian yang mencakup sebagian besar industri seperti manufaktur, jasa, dan konstruksi, namun tidak termasuk sektor pertanian, pemerintahan, dan beberapa industri lainnya. Nah, jika hasil data aktual lebih tinggi daripada forecast dan previous, maka kemungkinan indeks dolar AS akan menguat karena jumlah orang yang bekerja meningkat dan harga emas akan bergerak turun. Sebaliknya, jika hasil data aktual lebih rendah daripada forecast dan previous, maka kemungkinan indeks dolar akan melemah karena jumlah orang yang bekerja menurun dan harga emas akan bergerak naik kembali. Dan jadi bisa kita lihat di sini untuk forecastnya nih 110.000 orang ya jumlah orang yang bekerja ya, dibandingkan dengan bulan sebelumnya 143.000 orang jumlah orang yang bekerja. Jadi ini diprediksi semakin menurun. Nanti kalau hasil actualnya lebih rendah daripada forecast dan previous, ini artinya situasi yang kurang baik ya di Amerika dan kemungkinan harga emas bisa bergerak naik kembali ya teman-teman. Kemudian berita selanjutnya ada di hari Kamis tanggal 31 Oktober ya, jam 7.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ini ada Core PCE Price Index monthly Amerika Serikat. Jadi Core PCE Price Index ini buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah indikator inflasi utama di Amerika Serikat yang digunakan oleh The Fed untuk menilai tekanan inflasi dalam perekonomian. Indeks ini mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Namun berbeda dari CPI, Consumer Price Index, karena fokusnya hanya pada komponen inti atau core, yaitu dengan mengeluarkan harga makanan dan energi ya teman-teman. Jadi intinya ini berhubungan dengan tingkat inflasi ya teman-teman. Untuk tingkat inflasinya ya previousnya 0,1% dan prediksinya di bulan ini meningkat sebesar 0,3%.
Nah, ini biasanya kalau hasil actualnya lebih besar daripada previous ya, artinya inflasi meningkat, maka kemungkinan indeks dolar AS akan menguat ya, karena tekanan inflasinya meningkat dan efeknya biasanya harga emas akan bergerak turun ya teman-teman. Nah, sebaliknya jika data actual lebih rendah daripada forecast dan previous, maka kemungkinan indeks dolar AS akan melemah karena tekanan inflasi menurun dan harga emas akan bergerak naik kembali. Kemudian berita selanjutnya yang ditunggu oleh para trader dunia ya, ini adalah non-farm payroll AS yang akan rilis pada hari Jumat 1 November jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ya, atau 7.30 malam. Buat teman-teman yang belum tahu juga, non-farm payroll ini adalah laporan bulanan yang diterbitkan oleh BLS, Bureau of Labor Statistics di Amerika ya, yang mengukur perubahan jumlah tenaga kerja di sektor-sektor non-pertanian. Laporan ini mencakup sektor-sektor utama seperti manufaktur, konstruksi, dan layanan, tetapi tidak termasuk sektor pertanian, pekerjaan pemerintah, pekerjaan rumah tangga, serta organisasi nirlaba. Nah, jadi ini sama ya, ini mengukur jumlah orang yang bekerja kecuali di sektor-sektor yang disebutin tadi. Untuk forecast atau prediksi di bulan ini jumlah orang yang bekerja hanya 108.000 orang ya teman-teman. Dibandingkan bulan lalu dia ada 254.000 orang yang bekerja. Ini artinya nanti kalau actualnya benar-benar mengalami penurunan dibandingkan bulan lalu, maka kemungkinan indeks dolar AS akan melemah ya, karena jumlah orang yang bekerja menurun dan harga emas kemungkinan akan bergerak naik kembali teman-teman. Jadi kita perlu perhatikan berita ini dengan sangat ya di hari Jumat besok jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sekarang kita lanjut ke technical analysis ya teman-teman. Bisa dilihat di chart bahwa mapping dan analisa di minggu lalu tanggal 23 Oktober ya, area-area yang kita gambar masih bekerja dengan baik ya teman-teman. Dan di video minggu lalu, di hari Rabu minggu lalu ya, saya bilang untuk gold ini sebaiknya kita tetap mencari posisi, kita sebaiknya tetap mencari open posisi buy-nya ya teman-teman, karena arah trennya di berbagai time frame masih cenderung naik kuat ya teman-teman. Walaupun jika teman-teman mau sell juga saya bilang juga nggak masalah, yang penting kita tahu stop loss-nya, tapi rekomendasi saya tetap mencari buy. Dan ini waktu saya bikin mapping harga ada di kisaran ini ya teman-teman, dan ini sempat naik ya, dan supply areanya ini dia langsung di break ya, di time frame 15 dia nggak ada mantul-mantul, di break, sempat breakout ya, tapi harga balik lagi turun. Dan di sini ada kesempatan yang baik sebenarnya ya. Saya bilang teman-teman yang mau cari entry buy ya, entry buy-nya di demand area ini, dan demand area kita masih bekerja dengan cukup baik ya. Ini mantulnya juga lumayan jauh. Semoga teman-teman yang entry di demand area kemarin berakhir dengan profit ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan mapping untuk 1 minggu ke depan dan analisanya? Sebentar ya teman-teman, ini saya gambar dulu untuk area-areanya. Nah, ini ya teman-teman, ini sudah saya gambar untuk mapping areanya ya. Untuk mapping area di sini bisa kita lihat di time frame H1 sama sekali belum terbentuk supply area ya teman-teman. Jadi untuk mencari pijakan sell ini sangat-sangat tidak disarankan ya, karena ini arahnya masih cenderung naik kuat ya. Kita nggak tahu sampai berapa ya ini naiknya, dan ini arah trennya, ini trend line-nya yang paling dekat ini juga belum di break ya. Ya, ini trend line minornya, ini trend line mayornya ya, yang merah tebel ini ya. Dan arah exponential moving average ya, 100 dan 200 masih up ya di berbagai time frame, di daily, di H4 ya, di H4, di H1 masih up, M30 juga masih up, M15 ya juga masih up. Mau ngomong M5 ya ini juga masih up ya teman-teman. Jadi sama sekali belum ada tanda-tanda perlawanan dari seller ya. Sebenarnya ada sih perlawanan ya kalau di time frame kecil ya, maksudnya perlawanan dari candlesticknya ini ada ya, cuman maksudnya secara arah gelombangnya ini belum terbentuk gelombang turun ya. Atau simpelnya kalau kita melihat indikator, meskipun di time frame M5 ini arahnya juga masih naik ya, arah gelombangnya ya.
Kecuali di M5 mungkin nanti harga sudah mulai bermain di bawah EMA 100 dan EMA 200. Mungkin di situ ada tanda-tanda pelemahan dari pergerakan naik ya teman-teman. Untuk saat ini belum ada sama sekali. Jadi seperti biasa strateginya tetap mencari buy on the dip atau buy di harga semurah mungkin ya teman-teman. Dan untuk harga murahnya kira-kira ada di demand area di sini ya. Ya walaupun di time frame 15 menit di sini juga banyak support minor ya. Nah ini cuman saya nggak rekomendasi ya, jadi mendingan sabar aja, nanti nunggu koreksi turun dulu harga emas baru kita mulai mencari open posisi buy-nya ya. Dan kalau teman-teman mau cari open posisi buy ya, ketika turun gini sebaiknya jangan langsung buy ya, meskipun di dalam demand area ini kalau arah candlenya masih turun ya. Artinya kalau masih turun kayak gini nih, seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, saya ingatkan lagi, sebelum ada price action yang menunjukkan dia ada perlawanan dari buyers ya, jangan langsung main buy aja ya teman-teman ya. Nah kayak gini kan, ini kan candlenya bearish ya, baru di sini ada bullish dan ini ada buntut shadownya, artinya di sini ada perlawanan buyer. Baru ketika dia turun mungkin kita bisa mulai cari buy ya, karena di sini sudah ada titik penolakan dari buyers ya teman-teman. Sudah terbentuk lah ini support sementaranya gitu, dan ini nanti juga seperti itu ya perlakuannya ya untuk di demand area ini. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Saya ingatkan lagi di sini belum ada tanda-tanda seller muncul. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih hold sell ya harus berhati-hati ya, karena ini benar-benar arahnya masih naik kuat. Atau teman-teman yang masih belum ada posisi dan mau coba sell ya juga money manajemennya harus sangat ketat ya, karena kita nggak tahu ini naik gold sampai mana. Dan kalau teman-teman mau sabar ya mendingan nunggu harga turun dulu ke area yang ideal untuk entry, baru di situ kita melakukan entry posisi buy searah dengan arah trennya ya teman-teman. Dan sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan dan juga subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.